Hai, selamat siang semuanya. Sekarang waktunya KRKJ, kunci rahasia kesuksesan Jepang. Ya, hai, coba lihat materi hari ini dulu. Yuk. Hai, materi hari ini adalah ini. Ya, kunci rahasia kesuksesan Jepang KRKJ kali ini yang versi 145. Bahasa Jepangnya, 困難覚悟の歩みは強い. Ya, saya terjemahinnya, langkah yang menerima kesulitan kuat. Sedikit itu ya, agak bahasa Jepangnya, bahasa Indonesia belum rapi, tapi ya sekali coba kita bahas bahasa Indonesianya ya. Satu-satu dulu ya. Ini ya. Hai. Koto o nasu. Kalau koto o nasu, nasu itu nani-nani o suru. Nani-nani o suru. Jadi koto sesuatu. Jadi melakukan sesuatu di nani-nani ini atate itu atas. Jadi untuk mengatasi melakukan sesuatu, nani-nani to antara orang ini dan antara orang ini. Orang yang seperti ini. Jadi 順調に運ぶことしか考えていない人とであんたら orang yang 考えていない hanya memikirkan hanya ya hanya memikirkan 順調に運ぶこと jadi 順調に運ぶ 順調 itu lancar 運ぶ itu berjalan jadi orang yang hanya memikirkan berjalan dengan lancar orang itu dan 困難問題の発生をあらかじめ予期している人、orang yang予期していると menduga a la kajime sebelumnya. Ya. Jadi apa namanya yang saya bilang ya, kalau yoki shiteiru menduga ini kata kerja, dari kata kerja langsung panggil wo, jadi menduga 困難問題の発生 terjadinya kesulitan dan masalah. Jadi orang yang menduga akan terjadi kesulitan dan masalah sebelumnya arakajime. Jadi sekali lagi antara orang dan hanya memikirkan berjalan lancar dan orang dan sebelumnya sudah memikirkan, sudah menduga kesulitan dan terjadi kesulitan dan masalah. Jadi antara orang itu dan orang itu, その差はおのずと明らかであろう. Sa itu perbedaan. Jadi kalau perbedaan itu onozuto itu maksudnya secara alam atau secara biasa akiraka de aro, jelas sekali. Sekali lagi ya, antara orang yang berjalan lancar dan orang-orang yang memikirkan berjalan lancar dan antara orang dan sebelumnya sudah menduga akan terjadi kesulitan dan masalah. Antara itu perbedaannya jelas sekali. Ya. 不意打ちを食らえば動転するのが人の常。ね。不意打ちを食らうと mengalami ね。不意打ち、不意っていう、不意、ini意識する jadi apanya perasaan, jadi di luar perasaan, di luar dugaan. Jadi 不意打ちを食らう maksudnya kena sesuatu yang tidak dibayangkan ya. Kena sesuatu yang tiba-tiba atau sebelum dibayangkan, kalau begitu doten suru.
jadi kacau, jadi gelisah, atau hatinya tidak bergoyang. Itu hito no tsune. Hito no tsune itu kebiasaan manusia. Ya, jadi ya kalau tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diduga-duga, yang kalau begitu ya bingung kan, bingung dan gelisah. Itu ya memang kebiasaan manusia. 覚悟があって備えがあれば、何々すればitu jika apa namanya sudah tadi apa menerima atau menerima sesuatu dan sebelumnya sudah disiap-siapkan, ureinaku zenshin dekiru no mo mata hito no tsune. Jadi kalau sebelumnya sudah siap-siap akan terjadi kesulitan dan masalah, ureinaku itu tidak bingung, urei sukunaku ne, kebingungannya sedikit dan zenshin dekiru bisa maju. Itu juga kebiasaan manusia. 仕事に人生に untuk pekerjaan juga, terhadap pekerjaan juga, terhadap kehidupan juga, 困難はいわばつきものなのである. Namanya kesulitan, つきものitu selalu ditemani. Jadi untuk pekerjaan juga, untuk kehidupan juga, kesulitan itu ya berdikatakan teman kita. Ya, jadi jangan memikirkan junchou ni susumu koto. Ya, jadi orang yang maunya santai-santai saja, maunya lancar saja, ya kalau begitu ya itu nanti bingung. Tapi mondai no hasseu arakajime yoki shiteiru. Jadi nanti akan terjadi masalah kalau orang yang mengakui itu adalah urei sukunaku zenshin dekiru, bisa maju tanpa kesulitannya agak sedikit. Jadi tadi saya bilang mengakui ya, rangkaian mengakui kesulitan. Lebih bagus mengakui kali ya. Mengakui akan terjadi kesulitan. Jadi kalau ini terjemahin langsung ya. Kalau ini subjek kan, jadi langkah yang hakugo mengakui kesulitan. Langkah mengakui kesulitan adalah kuat. Maksudnya begitu ya. Nanti kalau terjemahan bahasa Indonesia yang lebih bagus ya, coba bikin sendiri ya. Hai. Jadi langkah yang mengakui kesulitan kuat. Jadi orang yang mengakui akan terjadi kesulitan, orang itu adalah orang kuat. Orang yang tidak akan bingung. Ya, ya memang namanya manusia ya. Namanya manusia maunya serba lancar gitu kan. Tapi menurut saya, kalau kehidupan atau pekerjaan yang serba lancar, kalau menurut saya, bosan. Ya, kebetulan kalau kehidupan saya itu apa namanya macam-macam. Kalau orang Jepang bilang yama ari, tani ari. Jinsei wa yama ari, tani ari. Ya, atau saya kalau catat ya, jinsei wa yama ari, tani ari. Yama ari, tani ari. Jinsei wa yama ari, tani ari. Kira-kira bisa artikan nggak? Namanya kehidupan ada gunung dan ada lembah. Ya, jadi kadang-kadang lancar dan kadang-kadang sulit. Itulah namanya kehidupan. Makanya tidak akan bosan. Dan oleh karena itulah menurut saya bisa meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Kalau lancar terus, itu tidak bisa meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Kenapa?
Karena tidak mikir, tidak usah mikir apa-apa kan kalau lancar terus. Karena ada kesulitan, karena ada konnan, mondai, kesulitan dan masalah, waktu itulah kita memikirkan macam-macam atau kita mengaktifkan akal. Akal adalah hadiah dari Tuhan yang sangat berharga. Ya. Jadi kalau akal sebagai hadiah Tuhan berharga itu tidak digunakan, Tuhan akan jengkel kan? Kita membahagiakan Tuhan. Untuk membahagiakan Tuhan, kita mengaktifkan akal. Untuk mengaktifkan akal, memikirkan sesuatu. Untuk memikirkan sesuatu, mesti ada kesulitan dan masalah. Berarti kesulitan dan masalah adalah positif. Kita memikirkan begitu. Dan itulah namanya konnan kakugo. Mengakui kesulitan. Mengakui akan terjadi kesulitan. Ya, orang seperti itulah bisa hidup sebagai kuat gitu. Ya. Jadi itu sih itu ya saya sering bilang ya, untuk masuk surga mengaktifkan akal. Untuk mengaktifkan akal harus mesti ada memikirkan macam-macam. Dan untuk memikirkan macam-macam mesti ada kesulitan dan masalah. Jadi setiap kali menghadapi kesulitan, tangannya begini, ya kan? Alhamdulillah, kali ini dapat kesulitan. Dengan melewati atau dengan mengatasi kesulitan, kita bisa meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Ya, seperti itulah. Dan dengan begitu, kita bisa masuk surga. Gitu ya. Ya, oke. Jadi, kali ini juga kita teriak sama-sama. Mari kita masuk surga. Ya, kali ini sampai sekian. Terima kasih. Ya, sampai sekian ya. Terima kasih.